Guys, sekarang kita masih ada di Medan dan sekarang kita tuh datang ke tempat memang yang direkomendasiin sama netizen. Yes. Banyak banget yang komen datang ke sini untuk datang ke tempat ini, dan ini memang udah legendaris banget ya. Tempatnya namanya adalah Rumah Makan Tabona. Kita langsung ke bapaknya aja kali ya. Yuk. Bapaknya mana ya? Ini. Halo. Halo kok. Kok apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Gimana kok? Iya. Sehat. Ini udah dari sejak kapan kok? 1982. Khasnya apa? Khasnya kari ayam dan kari sapi. Ayamnya ayam kampung. Oh, berarti empuk ya? Empuk. Ya udah kok, kalau gitu saya mau deh yang ayam kampung sama yang sapi beef ya. Ya oke. Nih, ini lihat. Lu boleh, lu buka ini. Lu hilang. Aku kepo habisnya. Ini ayam kampung. Ayam kampung. Bener-bener ini dari aromanya aja ya. Udah yang serang. Ya udah, kita makan yuk, ayo. Kan kebiasaan dia mah sedang ngambil dagangan orang kok begini. Kita taruh sana. Ya udah, aku mau makan dulu ya. Oke, silakan. Tadi udah bilang siapin. Ya udah disiapin. Ya udah. Kari Medan yang satu ini wajib banget kalian datengin. Pemakaian banyak rempah membuat aroma dan rasa kari Medan ini konon lebih menendang rasanya. Dan buat kalian yang mau berkunjung ke sini, lokasinya ada di Jalan Mangkubumi guys. Di jam makan siang, rumah makan ini rame banget didatengin sama pengunjung. Kuahnya yang berwarna orange kemerahan ini bikin lapar banget guys looks-nya. Apalagi ya, aromanya yang gurih dan wangi rempah-rempahnya itu semerbak banget. Sementara untuk proses perebusan kari itu sendiri bisa 4-5 jam nih. Untuk menjamin rasa gurihnya itu alami dari kaldu tulang ayam dan gak ada tambahan penyedap rasanya. Satu porsi bihun kari ayam ini kalian bisa nikmatin dengan isian potongan ayam, taburan bawang goreng, acar bawang merah, cabai potong, potongan kentang rebus dan juga bihunnya. Lengkap ya guys. Guys, aku masih sama Mike tuh happy banget karena kita masih ada di Medan. Medan ternyata gudangnya kuliner enak-enak ya. Banget, aku tuh nyangka sebenarnya sih, cuman nggak nyangka sebanyak ini. Sekarang ini yang mau kita coba adalah ada menunya apa nih War? Ini namanya bihun kari ayam. Cobain aja guys. Aku mau nyobain si bihun-bihunnya dulu sama kentang sama ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari mam. Antara kari, bihun, kentang, sama ayamnya itu juga menjadi komponen yang harus ada. Bumbunya juga, bumbu karinya bukan bumbu kari yang banyak rempah-rempahnya gitu loh guys. Jadi bihun yang mereka pakai bukan bihun yang dipakai untuk kayak bihun goreng yang di mie tek-tek. Itu bukan ya? Yang tipis-tipis, yang kecil-kecil. Kalau buat aku, ini definisi dari endol, surendol, tekendol-kendol. Munah. Kalau menurut aku, dan kita udah memutuskan ya berdua, kalau rumah makan Tabona ini bikin lapar, Pro. Ayam yang dipakai tuh ya ayam pejantan. Semua komponennya bener-bener diperhatiin banget guys. Ini kamu harus cobain. Apa ini nih? ada yang namanya nasi kari sapi. Kalau kita lihat ya dari kuahnya kayaknya sama ya. Untuk isiannya juga masih ada kentang 2 potong. Terus ada daging sapi memang dipotong. Buat aku sih ukurannya kayak gede enggak, kecil enggak. Mari mam, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dagingnya ini strong banget guys, karena emang diambil dari bagian betis sapi yang masih ada ototnya. perbedaannya hanya adalah pada isiannya aja. Kalau ini isiannya dia cuma daging dan kentang etok ya. Si kuahnya ya nggak sih? Mau diisiin sama apapun udah pasti Enak. enak. Karena emang dasar kuahnya basically dari si kaldunya udah pasti enak. Ya, tapi tinggal selera sih, apa lagi pengen makan nasi atau makan bihun deh itu doang. Iya, itu doang, bener. Karena dua-duanya Endul, surendul, tekendul-kendul, munah. Tandanya apa? Ini adalah bikin lapar. Approve! Wah kacau banget guys, tekstur daging sapinya juga empuk banget. Ini mah ancaman buat kita semuanya. Bener-bener deh guys, nggak ada perlawanan sama sekali. Nah. Siapa nih di sini yang masih suka makan lemang? Di kota Medan ada jual lemang yang masih pakai bambu loh guys.
Nama tempatnya Lomang Panas Jaya yang lokasinya di Jalan Flamboyan Raya nomor 5C dan udah berdiri sejak 2007. Lomang di sini udah pasti ngejual makanan dengan kualitas yang terbaik dan masih tradisional banget cara masaknya. Di sini guys masih pakai bambu yang emang khusus sekali pakai gitu loh. Dan bambu bekas Lomang dipakai lagi untuk dijadiin bahan bakarnya guys. Lomang ini makanan yang bentuknya mirip sama lontong guys. Cuma bahan dasarnya itu beras ketan yang diolah barengan santan dan juga garam. Untuk santannya juga mereka nggak beli, tapi produksi sendiri. Bambu yang dalamnya dilapisin daun pisang, dimasukin beras yang udah diolah, baru deh guys dibakar dengan kayu. Nah, buat selainya atau cocolan, di sini nyiapin selai serikaya dan juga tape ketan hitam. Satu batang bambu lemang yang endul ini dan gede banget ini bisa kalian nikmatin seharga 30.000 aja guys. Guys! Nah, sekarang aku sih lagi pengen diajak Anwar, katanya dia pengen ngasih aku sebuah pengalaman yang aku belum pernah coba. Serius, di sini ada satu makanan di Medan, itu salah satu makanannya yang otentik banget. Apa sih War? Penasaran deh. Penasaran kan? Tada! Wow! Ini nih. Ini. Iya, Kue putu. bukan kue putu. Ini namanya lemang. Lemang. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Bapak siapa? Pak Lubis. Ini masuknya ke kue atau Makanan. makanan ya? Makanan Oh, ya? bukan kue ya? Kalau di sini makannya pakai apa? Selai kaya. Serikaya. Ya. Ketan, guys nih. Ketan sama santan ya Pak? Iya. Ini Pak, ini bambunya di dalamnya tuh udah dikasih daun Ini pisang. sampai penuh, Pak. Penuh. Oh, Dibakarnya berapa lama ini? 1 jam. 1 jam. dibakar di sini. Ya. Selama 1 jam. Dan dia nggak boleh kena apinya langsung ya Pak? Ya. Nih guys, kalau kalian bisa lihat ini tuh sampai belebak-belebak Ini lagi tuh, airnya. di situ tuh. Nih guys, Oke. saya tunjukin ke kalian semua. Ini yang udah jadi nih, by the way. Iya. Tuh. Ini gimana nih? Taruh mana? Ke situ. War, punya gue udah jadi. Udah jadi. Ini udah jadi kita mau cobain dalam, oke? Yuk, tapi bentar. Makannya sama apa? Selai. Selai doang. Selai kaya di dalam Tape ada. juga ada tape. Tapi ada. Let's Dalam go. yuk. Yaudah guys, sekarang ini udah ada lemang. Kita mau nyongsrongin. Bapaknya datang. Wow, panjang ya. Wow. Tuh, semakin dia padat semakin bagus bentuknya. Ayo kita cobain. Aku udah kontak nih. Cup. Tuh. Rasa selainya pas banget, nggak terlalu manis, bener-bener memukau aku banget loh ini. Jujur enak banget, apalagi kita langsung nyobain langsung di Medan. Kayaknya manis banget. Terusnya rasanya juga nggak yang terlalu over manis. Mungkin kalau yang belum tahu lemang itu kayak apa, kalian pernah makan lopis ya? Nah itu hampir sama, cuma bedanya dia nyelongsong panjang karena isi di ruang-ruang bambu. Nah, sekarang ini kita mau coba yang Pakai tape. Kalau sebenarnya kalau tapenya sendiri, aslinya sih dari Jakarta, dari Betawi. Emang iya? Iya, tape ketan hitam ini. Biasanya makannya sama uli. Ayo, Coba ya, guys. Nih, bismillahirrahmanirrahim, Mari Mam. Cemilan tradisional kayak gini udah jarang banget ya kita temuin, jadi harus dilestariin. Enak Guys. banget, Mike. ini aku baru pertama kali nyobain tape seger. Dia nggak asem ya kan? Asamnya masih is not good gitu. Asamnya tuh asam seger, War. Iya. Jadi tapenya menurut aku endang, surendang, pakai Kendang, ngendang. Aku kasih rating 9 dari 10 ya guys. Karena makanan ini udah jadi makanan yang jarang ditemuin lagi. Dan endul banget. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.